bergerak sesuai dengan takdir dari Tuhan. Takdir tak ada satu pun. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali dalam kanal Hikmatologi, serial monolog sederhana mengajak diri masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama dan kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja sebagai hamba Allah Tuhan Yang Maha Esa, hidup di negeri Pancasila, menjunjung tinggi dasar negara dalam perilaku sehari-hari menuju mulia. Kita teruskan kajian hikmatokrasi dalam serial Partai Politik Indonesia. Kali ini kami angkat dalam Syabdana syair 7 dalam pesona yang ke-15.711. Kami tulis di Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, kota pendidikan, tanggal 15 Juli tahun 2022. Partai Politik Indonesia bagian kelima. Partai Perwakilan Indonesia, militer, polisi, pegawai terwakili. Militer Indonesia dalam legislatif ada yang mewakili. Perwakilan ditunjuk oleh pejabat atasan yang tertinggi. Tujuan perwakilan militer dan pegawai menyampaikan aspirasi militer dan aparatur negara, memerankan tugas instansi, dimasukkan dalam sistem partai agar instansi terwakili. Aspirasi semua pihak diproses dalam mesin resmi. Pemirsa tercinta, seperti pembicaraan sebelumnya, sekedar kita mengingat kembali. Di dalam berbagai kitab suci yang diyakini di bumi pertiwi ini oleh masing-masing penganut agama dan kepercayaannya, tentu mengajarkan etika. Etika sebagai individu bagian dari rumah tangga, etika bermasyarakat, etika berbangsa dan bernegara. Di dalam etika itu perilaku pasti ada batas-batas kewajarannya. Nah, oleh sebab itu, ketika partai politik tidak dibatasi jumlahnya, maka sungguh sekali lagi perilaku atau sikap dan perilaku yang tercela. Innallaha la yahtasib dalam terminologi Al-Quran. Sungguh Allah itu tidak suka pada hal yang berlebihan. Tradisi apapun, hal yang berlebihan sangat tidak disukai oleh siapapun. Bahkan orang yang sehari-hari masih belum
menjalankan tugas-tugas yang ada di dalam firman, yang ada di dalam kitab suci masing-masing agama dan kepercayaan. Ketika masih berpedoman pada etika, pada peradaban anak bangsa ini, maka pasti membatasi diri. Membatasi sekaligus adalah memerankan diri pada batas-batas etika yang disepakati oleh anak bangsa. Dan etika yang disepakati anak bangsa telah ditulis dengan bagus oleh saudara-saudara kita, terutama motornya adalah di laboratorium IKIP Malang, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kota Malang, pada zaman tahun 1978 hingga akhir Orde Baru. Masih diberlakukan dengan insya Allah 42 butir Pancasila. Itulah etika. Di zaman Pak Harto tidak disebut dengan penafsiran. Kalau toh itu tidak disebut penafsiran, tapi itu adalah aktualisasi dari penafsiran itu sendiri. Jadi tidak harus disakralkan sedemikian rupa sehingga tidak bisa disentuh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tapi harus disentuh. Dan marilah kita kembali. Meskipun kami juga tidak sepakat dengan penataran-penataran gaya Orde Baru, tapi kami masih tidak sekedar sepakat, tapi mempedomani karya akademik yang sudah dilegitimasi di dalam ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang butir-butir Pancasila. Pengejawantahannya yakni adalah di dalam butir-butir itu kita ambil satu, yakni sila keempat, di mana seluruh rakyat mulai dari yang jelata sampai yang bertahta harus niscaya wajib ain dipimpin oleh hikmat. Karena itu, jangan pernah saudara-saudara kita yang menjadi Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Udara, Angkatan Laut, kemudian Angkatan Darat, polisi, aparatur sipil negara, jangan sampai tidak diwakili di dalam mesin politik resmi. Yakni adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, baik daerah maupun pusat, sampai pusat, ataupun juga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Karena itu, pada Sabdana yang ke-15.711 ini, kami menggurat syair berdasarkan studi kami, komparasi dari Orde Lama sampai dengan Orde Reformasi, perwakilan atau Partai Perwakilan Indonesia menjadi niscaya wadahnya militer, wadahnya polisi, wadahnya ASN. Harus militer ASN itu diwakili di dalam lembaga legislatif. Namun, stressingnya tidak ikut di dalam proses pemilihan umum. Karena ASN, militer dan polisi, ibaratnya itu adalah wasit-wasit kita di samping Badan Pengawas Pemilihan Umum, mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan, atau tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pusat. Wasit tidak pernah menjadi pemain. Wasit apapun. Wasaton, moderasi. Karena itu militer, polisi, ASN itu jangan bersikap netral, tapi bersikap adil.
Karena tidak ada di dalam sila itu kenetralan bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang harus ditegakkan oleh TNI, polisi, ASN. Bersama-sama rakyat. Saling nyengkuyung, melu handar beni nderek hangung kerpi, ngulat sariro hang rosowani. Ikut memiliki, ikut mengayomi, melindungi, mengkritisi termasuk di dalamnya dengan cara beretika, kemudian mawas diri terus-menerus dalam sehari-hari. Tujuan dari perwakilan yang ditunjuk oleh atasannya itu, berdasarkan DP3 kalau dulu, ya kami pernah selalu setiap semester tanda tangan untuk saudara-saudara kami, ya, dosen dan yang lainnya. Apa tujuannya? Supaya aspirasi TNI, polisi, dan ASN itu ada yang mewakili. Ketika tidak ada yang mewakili, maka anggaran itu tidak bisa terwujud sesuai dengan aspirasi Partai Perwakilan Indonesia. Militer itu, aparatur negara, kemudian polisi, itu bertugas di instansi. Jangan sampai dikebiri, dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan yang ada, siapapun penguasanya. Karena itu dimasukkan di dalam partai, sekali lagi bukan mewakili individu, tetapi mewakili instansi. Kementerian apapun atau dinas apapun terwakili, mulai dari daerah, ya, di tingkat desa, kecamatan, itu nanti ada wakilnya yang duduk di lembaga legislatif di tingkat kota dan kabupaten. Dan sekali lagi ditunjuk karena kapabilitas, karena kemampuannya. Kemudian agar tujuan utama, core-nya, ya, katanya Pak Endul itu ya, core-nya core, intinya inti, ya, itu terletak pada semua aspirasi pihak yang kami sebutkan itu diproses juga di dalam politik resmi. Dan inilah yang oleh David E. Easton di dalam political system ada, kemudian kalau kita merujuk ya, buku-buku yang ada di belakang saya ini, Iris and Pruto dalam American Political Democracy, ya, itu ada proses input, yakni aspirasi, ada proses weight input, yakni penggodokan di dalam mesin resmi, yakni adalah sidang-sidang antara legislatif dan eksekutif, ya. Kemudian menghasilkan outputnya adalah kebijakan. Dan kebijakan itu yang tertinggi di tingkat pusat itu adalah salah satunya Renstra, rencana strategis. Kemudian diturunkan oleh para menteri dan dirjennya menjadi program. Setelah program, maka dilakukan secara teknis sesuai dengan kemampuan daerah sekaligus kebutuhan daerah masing-masing, bukan kebutuhan konstituen, karena hanya sekedar di lembaga legislatif atau sedang berkuasa sebagai eksekutif, sekedar petugas partai. Ini tidak cerdas. Jadi kalau merasa menjadi petugas partai tidak cerdas. Yang beriman, yang cerdas, yang lembut, yang adil, yang bijak adalah setiap Tentara Nasional Indonesia, setiap polisi Republik Indonesia, setiap aparatur sipil negara adalah abdi-abdi masyarakat, abdi negara, abdi rakyat Indonesia. Semoga para jenderal-jenderal kita yang mulia, yang terhormat, yang sekarang menjabat
bisa mendengarkan ide besar Bung Karno yang disuarakan kembali, diinovasi dari Selaket Hadiningrat Kota Malang lewat kanal Hikmatologi. Semoga bermanfaat. Semua anak bangsa semakin sehat, rezeki berkecukupan, Indonesia Pancasila niscaya. Terima kasih.